Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tabungan. Nah, tabungan ini memang salah satu produk perbankan yang banyak diminati oleh masyarakat karena dalam membuka rekening tabungan ini syarat-syaratnya relatif mudah. Kemudian juga saldo yang digunakan di awal itu juga relatif rendah. Misalnya hanya perlu menggunakan uang 100.000, 200.000 itu sudah bisa membuka tabungan. Jadi untuk pengguna dari tabungan itu sendiri itu lebih banyak dari masyarakat kalangan menengah ke bawah ataupun kalangan menengah ke atas itu juga banyak yang memiliki tabungan seperti itu. Baik, nanti yang akan kita bahas pada penjelasan kali ini itu tentang yang pertama definisi tabungan dulu, kemudian bagaimana cara menghitung bunga tabungan, dan yang ketiga bagaimana untuk mencatat transaksi-transaksi yang terkait dengan tabungan. Baik, saya awali dengan share screen. Oke, kita ke definisi terlebih dahulu. Tabungan adalah simpanan pihak lain di bank yang pengambilannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Nah, tabungan ini ya, simpanan dana nasabah yang berupa tabungan itu untuk penarikannya lebih mudah dengan menggunakan ATM ataupun media lain yang memang sudah disepakati oleh nasabah dan bank. Kemudian juga biasanya sekarang ini dengan perkembangan teknologi itu sudah banyak dikembangkan fitur-fitur m-banking ataupun eh, melalui website ya, web banking itu juga bisa. Nah, itu di situ lebih mudah nasabah dalam menggunakan dananya yang tersimpan di tabungan untuk transaksi bisnis. Baik, untuk selanjutnya kita ke perhitungan bunga. Perhitungan bunga tabungan yang umum adalah sistem bunga harian atau bulanan dengan cara misalnya yang pertama berdasarkan lamanya saldo mengendap dengan suku bunga yang berubah-ubah. Kedua, berdasarkan lamanya saldo mengendap dengan suku bunga yang tetap. Dan yang ketiga, berdasarkan saldo terendah tiap bulan dengan memperhatikan saldo minimum, suku bunganya tetap atau bervariasi menurut saldo tertentu. Selanjutnya, biaya yang dibebankan kepada penabung meliputi yang pertama biaya administrasi, kedua denda dikenakan apabila saldo di bawah saldo minimum, dan pajak atas bunga. Akuntansi tabungan. Jadi ada beberapa pencatatan yang terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dengan tabungannya, yaitu yang pertama pencatatan pada saat penyetoran. Ya, ketika ada penyetoran dana ke tabungan nasabah, yaitu jurnalnya debit, kas, kredit, tabungan nasabah. Kemudian yang kedua pencatatan pada saat penarikan, yaitu debit, tabungan nasabah, kredit, kas. Dan yang ketiga, pencatatan pada saat pembayaran bunga, PPh, dan pembebanan biaya administrasi. Jurnalnya yaitu debit, biaya bunga tabungan, dan kredit tabungan nasabah. Ini untuk mencatat biaya bunga atau pembayaran bunga. Kemudian yang kedua, tabungan nasabah debit, kredit hutang PPh. Nah, ini untuk mencatat hutang PPh. Dan yang ketiga, tabungan nasabah debit dan kreditnya pendapatan administrasi, ini untuk mencatat pembebanan biaya administrasi. Selanjutnya kita ke contoh, pada tanggal 5 Mei 2018, Risa membuka tabungan masa depan di Bank Mutiara. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi selama bulan Mei. Tanggal 5 Mei, setoran awal sebesar 1 juta tunai. Maka jurnalnya, nah kita lihat per transaksi ya. Jurnal awal untuk setoran tunai yaitu kas debit, kreditnya tabungan Risa senilai 1 juta. Kemudian tanggal 10 Mei, Risa menyerahkan cek bank niaga senilai 10 juta untuk dikredit ke rekening tabungannya. Clearing dinyatakan berhasil pada hari yang sama. Maka jurnalnya tanggal 10, clearing 1, RAR clearing, debit 10 juta. Ketika sudah dinyatakan berhasil, maka clearing 2, RAR clearing kredit senilai 10 juta.
Ya, untuk mencatat clearing masih ingat ya. Jadi kalau pertama kali ada diterima cek, nah itu berarti perlu dicatatkan di sisi debit clearing, RAR clearing, debit. Kemudian kalau sudah dinyatakan berhasil, RAR clearing kredit. Nah, selanjutnya eh, didebitkan giro BI 10 juta, kemudian kreditnya tabungan RISA. Nah, ini untuk pemindah bukuannya sudah, karena sudah berhasil clearingnya, maka giro BI bank itu didebitkan senilai 10 juta dan kreditnya ini di tabungannya RISA senilai 10 juta. Selanjutnya tanggal 15 Mei, penarikan melalui ATM senilai 500.000. Maka jurnalnya tanggal 15 Mei, tabungan RISA debit 500.000 dan kreditnya kas 500.000 rupiah. Pada tanggal 20 Mei, atas permintaan RISA, bank mendebit rekeningnya sebesar 350.000 untuk pembayaran rekening listrik. Maka jurnalnya tabungan RISA debit 350.000 dan kreditnya rekening titipan PLN 350.000. Selanjutnya tanggal 25 Mei, transfer masuk dari cabang Madiun senilai 500.000. Maka jurnalnya tanggal 25 Mei, RAK cabang Madiun debit 500.000 dan kreditnya tabungan RISA 500.000. Nah, ini ya, kalau transaksi antar cabang dengan bank yang sama, maka tidak ada clearing. Langsung didebitkan di RAK cabangnya atau dikreditkan kalau itu memang perpindahannya ada di sisi kredit. Nah, selanjutnya pada tanggal 31 Mei, bunga tabungan dihitung atas dasar saldo mengendap dengan suku bunga tetap sebesar 15% per tahun, PPh 15%, kemudian biaya administrasi per bulan 2.500. Maka jurnalnya ini ya. Jurnalnya biaya bunga tabungan debit 97.726, kreditnya tabungan RISA 97.726. Nah, ini untuk mencatatkan bunga. Ya, jadi kredit di tabungan RISA. Kemudian untuk hutang PPh yaitu tabungan RISA debit, kreditnya hutang PPh senilai 14.659 dan untuk mencatatkan biaya administrasi tabungan RISA debit 2.500 dan pendapatan administrasi kredit 2.500. Nah, bagaimana menghitung biaya bunga atau beban bunga yang harus diberikan ini dan juga untuk hutang PPh-nya kita lihat di bawah. Nah, ini untuk menghitungnya ini ya, untuk perhitungan yang tadi itu berdasarkan tingkat suku bunga tetap. Ya, seperti di contoh soal tadi itu adalah perhitungannya berdasarkan tingkat suku bunga tetap. Jadi kalau punyanya tabungannya Risa tadi itu awal transaksi adalah tanggal 5. Kemudian selanjutnya ada transaksi di tanggal 10. Jadi kita hitung mengendapnya itu berapa hari untuk saldo yang pertama. Nah, itu bisa dilihat dari mutasi rekeningnya. Nah, ini jadi dilihat dari mutasi tabungannya Risa dulu per tanggal transaksi. Ini yang tanggal 5 store tunai 1 juta, maka ada saldo 1 juta. Selanjutnya tanggal 10 ada transaksi store clearing 10 juta, kredit 10 juta, maka saldonya 1 juta tambah 10, 11 juta. Nah, untuk menghitung bunga hariannya, itu dihitung saldo yang mengendap awal, yaitu tanggal 5 sampai tanggal 10 ini adalah sebesar 1 juta. Mengendap berapa hari? Kita hitung dari tanggal 6-nya. 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 5 hari mengendap. Nah, ini maka dihitung bunganya, yaitu tanggal 5 sampai dengan 10, 5 per 365 dikali 15%, ya, tadi kan bunganya 15%, dikali 1 juta, maka ada 2.054,79. Selanjutnya transaksi store clearing tanggal 10, kemudian ada transaksi lagi tanggal 15 tarik tunai. Nah, dari tanggal 10 ini, setelah adanya transaksi store clearing, saldonya adalah 11 juta. Sampai pada tanggal 15 itu bunga yang hariannya berapa? Jadi dihitung dari tanggal 11, 12, 13, 14, 15. Jadi saldo yang 11 juta ini mengendap selama 5 hari juga.
Maka menghitungnya 5/365 dikali 15% dikali 11 juta. Hasilnya yaitu 22.602,74. Dan seterusnya sampai pada tanggal 31. Jumlah bunganya sampai pada tanggal 31 sampai pada tanggal 31 adalah 97.726,02. Kemudian PPh-nya 15% dihitung dari 15% dikali jumlah bunga yang diberikan. Oke, dah itu. Nah, kemudian untuk mutasi tabungannya Risa tadi dicatatkan per tanggal transaksi ya, tanggal 5 store tunai 1 juta, saldo kredit, kemudian tanggal 10 store clearing, tabungan Risa ada tambahan 10 juta di sisi kredit, kemudian ada tarik tunai tanggal 15, maka debit 500.000, saldo tersisa yaitu 10.500.000 dan seterusnya. Baik itu untuk mutasi tabungan dan perhitungan bunga tabungan berdasarkan suku bunga tetap. Ya, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya, perhitungan bunga bisa juga berdasarkan saldo terendah setiap bulan dengan tingkat suku bunga yang bervariasi. Misal, antara 0 sampai 1 juta, maka tingkat bunganya 12%. Di atas 1 juta sampai 10 juta, tingkat bunganya 15%. Nah, ini contoh variasi dalam menentukan tingkat suku bunga. Kalau misalkan ditetapkan bunga yang diperoleh berdasarkan saldo terendah, contohnya di sini, yaitu bunga yang diperoleh berdasarkan saldo terendah yaitu 12% dikali 1/12 dikali 1 juta sama dengan 10.000. Kalau untuk tabungannya Risa, tadi bisa dilihat di mutasi rekeningnya itu saldo terendahnya adalah 1 juta. Nah, ini ya saldo terendahnya 1 juta berarti bunga diperhitungkan dari saldo terendahnya yaitu 1 juta. Nah, kalau di sini contohnya 12% tingkat bunganya, maka 12% dikali 1/12 karena kan dicari bunga per bulannya ya. Jadi 12% dikali 1/12 dikali 1 juta hasilnya 10.000. Atau bisa juga berdasarkan saldo rata-rata setiap bulan dengan tingkat suku bunga tertentu. Misal, ditetapkan tingkat bunganya 15% per tahun berdasarkan saldo rata-rata. Nah, untuk menghitung saldo rata-ratanya, ini contohnya ada jumlah saldo dari tabungan yaitu 43.300.000. Nah, selama 5 bulan. Nah, kemudian untuk melihat rata-rata per bulannya berapa, nah, ini berarti 43.300.000 dibagi 5 bulan sama dengan 8.660.000. Nah, ini rata-rata saldo per bulannya untuk jumlah tabungan sekian dengan lama tabungan 5 bulan. Tuh ya, ini contoh lain. Ini enggak ada kaitannya sama tabungannya Risa tadi itu. Maka menghitung bunganya bagaimana? Yaitu 15%, ini tingkat bunga yang ditetapkan ini, 15% dikali 1/12 dikali rata-rata saldo, yaitu 8.660.000 sama dengan 108.250.000. Nah, ini berarti bunga yang diterima dalam 1 bulan atau beban bunga yang harus dibayarkan oleh bank ke nasabah dalam 1 bulan berdasarkan saldo rata-rata yaitu 108.250. Ini contohnya. Baik, untuk selanjutnya ini ada soal latihan tentang giro dan juga tentang tabungan. Ini bisa dikerjakan untuk latihan soal biar bisa lebih memahami apa yang sudah saya jelaskan tentang simpanan giro maupun tabungan. Baik, demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada semuanya. Dari saya cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.